majmuan bil asri jam'at taqdimi qasran ada lillahi ta'ala. Ini udah paham, make nek dipun onten sing mimpin iku onten sing ngarahaken, mudah-mudahan kula jenengan sami tujuan anggenipun napa jenengane ziarah saged onten manfaatipun, masalahipun khususnya ati kula jenengan sami supados dipun paringi iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ziarah pertama yang kita kunjungi adalah makam Kiai Haji Makinuddin Malik di Desa Tambak Sari, Kecamatan Tambak Reja, Kabupaten Cilacap. Ini adalah makam leluhur atau guru dari panitia ziarah. Ziarah Wali Songo umumnya dilakukan pada bulan Syaban, Rabiul Awal, atau bulan Muharram. Namun, ada pula umat Muslim yang memilih melakukan ziarah Wali Songo sesuai dengan kondisi spiritualnya. Tradisi ziarah Wali Songo hingga kini masih banyak yang dijalankan oleh umat Muslim, karena peran para wali itu sendiri. Wali Songo adalah sekumpulan tokoh agama yang menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa, pada akhir abad ke-15 hingga abad ke-16. Wali yang berperan dalam penyebaran ajaran Islam diantaranya, ada Sunan Kalijaga dari Lokajaya, Sunan Muria di Gunung Muria, Sunan Ampel dari Demak, Sunan Derajat dari Lamongan, Sunan Gresik dari Gresik, Sunan Kudus dari Kudus, Sunan Giri dari Gresik, Sunan Bonang dari Tuban, dan Sunan Gunung Jati dari Cirebon. Ini kunjungan ziarah yang kedua di Sidarja. Perjalanan ziarah kali ini, kita hanya di Jawa Tengah saja. Perjalanan malam sekitar 6 jam, menuju makam Sunan Muria di Kudus. Kesembilan wali tersebut, dimakamkan di lokasi yang berbeda, dengan bentuk pemakaman yang memiliki cirinya masing-masing, tergantung kemampuan finansial maupun gaya arsitekturnya. Pelaksanaan ziarah Wali Songo, dapat dilakukan oleh perorangan maupun berkelompok. Anda juga bisa mengaturnya secara mandiri atau menggunakan jasa biro perjalanan seperti sekarang ini. Perjalanan kami berawal dari Dusun Sukajadi, Desa Purbahayu, Kecamatan Pangandaran dan Kabupaten Pangandaran. Perjalanan ziarah kami yang dipimpin oleh Bapak Kiai Kosim Al-Ghozi, dan Imam Bapak Kiai Rohmat dari Imam Masjid Al-Ikhlas. Makam Sunan Muria yang berada di Kudus, Jawa Tengah. Sunan Muria dengan nama kecil Raden Umar Said ini merupakan anak dari Sunan Kalijaga yang meneruskan perjuangan ayahnya dalam menyebarkan ajaran Islam. Berbeda dengan ayahnya yang khusus menggunakan media pertunjukan seni sebagai media dakwahnya, Sunan Muria menyebarkan ajaran Islam melalui kursus atau pelatihan bagi masyarakat di sekitar lereng Gunung Muria. Sasarannya dakwahnya yaitu para nelayan, pedagang dan rakyat kecil. Sesekali, Sunan Muria juga menyampaikan dakwahnya melalui pertunjukan seni yang memang digemari oleh masyarakat Jawa. Beliau bahkan telah menciptakan tembang Macapat Sinom dan Kinanti. Makam Sunan Muria terletak di puncak Gunung Muria di Desa Colo, Kecamatan Dawe. Anda diharuskan menaiki ribuan anak tangga untuk menuju kompleks makamnya. Oleh karena itu, pastikan tubuh Anda dalam keadaan sehat saat melakukan ziarah ke makam Sunan Muria. Masih terletak di wilayah Jawa Tengah, makam Sunan Kudus menjadi tujuan ziarah Wali Songo yang ketiga. Lokasi makamnya berada tepat di belakang Masjid Al-Aqsa Menara Kudus, sehingga Anda bisa menikmati keunikan masjid peninggalan Sunan Kudus. Metode dakwah Sunan Kudus dilakukan dengan cara mendekati masyarakat untuk mengajarkan teknologi pertukangan, kerajinan emas, pembuatan keris, dan kebutuhan lainnya. Tak ketinggalan, Sunan Kudus juga menciptakan gending mas kumambang dan mijil. Sunan Kudus mendapat julukan sebagai waliul ilmi atau orang yang berilmu tinggi. Hal ini dikarenakan Sunan Kudus memiliki keahlian di bidang tauhid, usuluddin, hadits, sastra, mantik dan fikih.
Sunan Kalijaga, atau Raden Mas Said, merupakan sosok wali yang fenomenal bagi umat muslim di Jawa, karena menggunakan strategi dakwah yang dipadukan dengan seni dan budaya. Salah satunya dengan membuat alur cerita wayang, yang diselipkan dakwah Islam. Karena kepiawaiannya dalam mendalang, Sunan Kalijaga berhasil menciptakan karakter-karakter pewayangan seperti Semar, Bagong, Petruk, dan Gareng. Sunan Kalijaga juga memiliki sebuah tembang yang diselipkan ajaran Islam seperti Kidung Rumeksa Ing Wengi, dan Lir Ilir. Kompleks makam Sunan Kalijaga berada di Desa Kadilangu, Kabupaten Demak. Saat melakukan ziarah Wali Songo ke makam Sunan Kalijaga, Anda bisa sekalian berkunjung ke Masjid Agung Demak, yang diyakini sebagai karya para wali. Makam Kiai Raden Santri di Desa Gunung Pring, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang misalnya, biasanya padat pengunjung di bulan Muharram. Begitu juga dengan makam-makam ulama lainnya di sepanjang Jawa. Kiai Raden Santri bernama asli Pangeran Singasari, putra Ki Ageng Pemanahan pendiri Kerajaan Mataram Islam. Berbeda dengan kakaknya, Panembahan Senopati yang meneruskan memimpin kerajaan, Pangeran Singasari memilih menepi mendalami ilmu agama. Lama mengembara, sang pangeran kemudian memutuskan bermukim di Bukit Hutan Bambu, arah barat Gunung Merapi. Di wilayah yang kemudian dikenal sebagai Gunung Pring, Gunung Bambu, inilah Pangeran Singasari mengajarkan Islam. Karena dikenal alim dan pernah nyantri ke sejumlah ulama sepuh, Pangeran Singasari dijuluki warga sekitar sebagai Raden Santri. Di bukit yang secara silsilah kepemilikan dikuasai Keraton Yogyakarta di bawah Rekawedanan Hageng Sriwandono bagian Puroloyo, Kiai Raden Santri akhirnya dimakamkan di Gunung Pring. Perjalanan ziarah yang terakhir, di Kabupaten Kebumen. Pada area makam Syekh Anom Sidakarsa, peziarah dapat melihat pemakaman yang terdiri dari beberapa makam termasuk makam Syekh Anom Sidakarsa sendiri. Sebelum memasuki pintu makam, peziarah biasanya berwudu di tempat wudu musala yang ada di depannya. Musala tersebut diberi nama Musala Agung Al-Waliyus Syekh Anom Sidakarsa. Ukurannya tidak begitu besar, dihiasi dengan ornamen-ornamen berupa kaligrafi dengan lafaz Al-Quran maupun hadits. Memasuki serambi makam Syekh Anom Sidakarsa, peziarah akan melihat beberapa makam dengan posisi yang kurang teratur dan bentuk yang berbeda-beda. Keseluruhan balai makam sudah dikeramik, dengan suasana dingin sejuk dan tenteram akan memberikan kehusyukan tersendiri bagi para peziarah yang berdoa di makam Syekh Anom Sidakarsa. Beberapa dari makam yang ada di dalam area pemakaman ini ada yang diberi nama atau tanda, tetapi ada juga yang tidak. Menurut pengelola, semua makam yang ada di dalamnya adalah keluarga dan keturunan Syekh Anom Sidakarsa.